Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pastinya kalian udah pada tahu dong, kalau beberapa bulan ini kita lagi sama-sama menghadapi yang namanya wabah pandemi corona atau COVID-19. Nah, selama menghadapi pandemik ini, kita juga diminta untuk yang namanya physical distancing atau pembatasan secara fisik. Dan kita juga dianjurkan untuk stay di rumah aja, atau stay di kosan aja, atau stay di asrama aja. Nah, tapi masalahnya di minggu-minggu awal nih, ketika kita diminta untuk di rumah aja, aku pernah atau bahkan sering menemukan beberapa orang itu suka ngeluh di sosmed atau di postingan-postingan mereka yang mengeluhkan sebab ngerasa nggak nyaman dengan kondisi yang ada, atau ngerasa karena dirinya ini anak muda jadi nggak bisa dikurun terus, atau ngeluh karena ngerasa wah gue ini orangnya ekstrovert gitu dan nggak cocok untuk di rumah aja, dan juga keluhan-keluhan semacamnya yang pada endingnya kita justru malah jadi nyalahin keadaan gitu. Nah, padahal nih kalau menurut aku pribadi, kita sebetulnya nggak perlu loh buat ngeluh-ngeluh kayak gitu, apalagi sampai nyalahin keadaan. Sebab semua itu cuma soal waktu aja. Perasaan gak nyaman itu kan emang karena kita belum terbiasa, karena ini semua bukan rutinitas kita sebelumnya. Nah, daripada waktu kita terhabis buat ngeluh sana sini terus malah jadi nyalahin keadaan, mending kita habiskan waktu kita dengan ngelakuin hal-hal yang positif setiap harinya. Soalnya nih, masa-masa yang kayak gini sebetulnya adalah masa-masa yang paling tepat buat kita mulai mengatur ulang waktu kita, dan juga mengatur ulang pola hidup kita menjadi lebih baik dari hari kemarin tentunya. Karena di masa-masa yang kayak gini juga sebetulnya kita jadi lebih leluasa dan punya kontrol penuh buat mengatur waktu kita sendiri. Nah, jadi mau kalian tipikal orang yang extrovert kah, ataukah tipikal orang yang introvert kah, atau jenis manusia lainnya, kita semua punya opsi yang sama untuk memanfaatkan 24 jam itu untuk diisi dengan hal-hal yang positif dan perlahan bisa membuat kita menjadi pribadi yang produktif setelah lama menghadapi pandemik ini. Nah, di video podcast aku kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua apa aja sih hal-hal positif yang bisa kita lakukan selama pandemik ini. Dan tentunya bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih produktif setiap harinya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut, aku mau coba kasih tahu dulu nih dari awal, biar nanti kita nggak salah paham. Aku mau ngasih tahu bahwa yang disebut produktif itu sebetulnya bukan berarti kita kerja nonstop ya. Jadi maksud aku produktif itu adalah kita yang butuh istirahat juga gitu. Karena bagaimanapun otak kita itu bisa berfungsi maksimal ketika kita ngasih jeda buat kita bisa beristirahat dengan melakukan hal-hal lain di luar tuntutan pekerjaan kita. Jadi, kita juga harus nih memastikan bahwa kita juga ngelakuin hal-hal lain di tengah kesibukan atau kewajiban kita untuk kuliah, sekolah, atau bahkan pekerjaan. Nah, biar lebih jelasnya apa aja sih kegiatan yang bisa kalian lakukan selama masa pandemik ini, yuk simak video aku. Nah, kegiatan pertama yang bisa kalian lakukan adalah olahraga. Kegiatan yang satu ini bisa dibilang kegiatan wajib banget kalian lakukan selama di rumah aja. Karena di masa-masa yang kayak gini nih, kesehatan kita terutama imunitas kita penting banget untuk tetap dijaga. Salah satunya dengan rutin berolahraga tentunya. Nah, jadi jangan rebahan mulu ya. Sebetulnya statement bahwa rebahan bisa menyelamatkan dunia itu nggak salah juga, tapi yang perlu diingat jangan sampai rebahan justru jadi aktivitas kalian tiap harinya tanpa kalian melakukan hal-hal positif yang lain, karena bahaya banget nih kalau aktivitas rebahan kalian jadi terakumulasi dan akhirnya jadi satu habit kalian setelah pandemik usai. Nah, olahraga juga nggak harus yang berat-berat, tapi olahraga yang ringan dan kalian suka. Tentunya kalian bisa. Yang kedua adalah belajar.
Belajar mungkin bisa banyak definisinya, tapi yang aku maksud belajar di sini adalah ketika posisi kita masih sebagai siswa atau bahkan mahasiswa. Nah, karena sekolah dan juga kampus itu diliburkan untuk belajar langsung di kelas, bukan berarti kalian nggak belajar sama sekali di mata pelajaran atau mata kuliah yang harusnya kalian pelajari di kampus atau di sekolah kalian. Jadi, kalian juga perlu nih buat meluangkan waktu kalian dalam satu hari untuk memperdalam bidang ilmu yang kalian pelajari, dan sekarang tentunya dengan perkembangan IT jadi nggak masalah dong untuk tetap bisa belajar dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah mulai mengatur ulang pola hidup sehat. Pola hidup sehat juga banyak aspeknya. Salah satunya juga tadi aku sudah sebutin, yaitu olahraga. Nah, di masa-masa yang kayak gini, kita jadi bisa banget untuk kembali mengatur pola hidup kita ke pola yang lebih sehat. Dari yang biasanya kita nggak pernah sarapan gara-gara macet di jalan, yang tadinya nggak sempat untuk minum air putih yang cukup gara-gara jam makan dipakai buat lembur bekerja atau lembur ngelaprak, atau yang tadinya sehari cuma bisa tidur 2-3 jam, atau yang biasanya hobi makan junk food karena nggak ada waktu buat masak atau beli sayur buah. Nah, saat inilah saat yang tepat buat kita semua ini buat mengatur itu semua kembali ke porsi yang lebih optimal. Yang keempat adalah baca berita terkini. Nah, buat bisa baca atau tahu berita terkini, kita juga nggak perlu kok untuk keluar rumah terus beli koran atau beli majalah. Tapi kita udah bisa akses dengan smartphone kita masing-masing. Nah, update berita terbaru ini, baik berita lokal, nasional, atau bahkan berita internasional, itu penting banget buat kalian lakukan. Jangan sampai nih ketika physical distancing ini kelar, kita serasa jadi manusia yang gak tahu apa-apa soal dunia ini di sekitar kita. Jangan sampai ketika kita ketemu teman atau ditanya dosen tentang isu-isu yang berlangsung selama pandemik, kita jadi gak tahu apa-apa dan gak tahu mau jawab apa. Nah, update berita juga bukan melulu tentang pandemik aja. Kalau kalian udah ngerasa jenuh dengan pemberitaan COVID-19, kalian bisa juga nih explore topik berita-berita lain yang lagi update akhir-akhir ini. Yang kelima adalah berinteraksi secara online. Nah, yang satu ini kayaknya khusus banget buat teman-teman yang ngerasa dirinya ekstrovert. Orang-orang yang ekstrovert itu pasti akan jenuh kalau dia nggak bersosialisasi, dia nggak chat-chat bareng teman-temannya, atau dia nggak menjalin relasi dengan orang-orang baru di sekitarnya. Jadi, waktu kalian bisa kalian pakai buat say hey ke teman-teman grup atau via video call, atau kalian juga bisa banget buat ikutan yang namanya online class atau diskusi-diskusi online atau seminar online yang gak hanya bisa bikin kalian berinteraksi dengan orang lain, sekaligus menambah relasi kalian, juga bisa menambah wawasan. Yang keenam adalah introspeksi diri, karena kadang-kadang kita selalu bingung ya, sebenarnya kita itu orangnya kayak gimana sih, tapi ketika kita mau mencoba mengenal lebih jauh tentang diri kita, kadang-kadang kita ngerasa gak ada waktu buat mikirin itu. Terus sekarang adalah waktu yang tepat buat kalian mencari jati diri kalian, menggali minat dan bakat sampai merencanakan masa depan kalian. Nah, yang ketujuh adalah dengan mengikuti kompetisi yang kalian suka dan kalian mampu. Nah, ini bisa jadi peluang besar nih buat kita mencoba hal baru, sekaligus meningkatkan skill kita di bidang tertentu lewat lomba-lomba yang diadakan oleh pihak tertentu. Jadi asik banget gak tuh kalau misalnya di rumah aja kita tetap bisa produktif, berkarya, dan sekaligus prestatif. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah menghibur diri. Maksud aku di sini adalah kita juga perlu loh untuk menghibur diri kita di sela-sela aktivitas keseharian kita yang butuh banget nih mikir partner. Jadi kayak misalnya nih kalian abis kelas online atau ngerjain tugas-tugas dari pagi sampai siang yang bikin kalian jadi penat banget pikirannya. Nah, disitulah kalian perlu ngasih porsi buat tubuh juga pikiran kalian untuk rileks sebentar. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang bisa bikin kalian happy tentunya. Misalnya streaming video atau film kesukaan kalian di YouTube, membaca buku-buku atau hal-hal lainnya.
Dan syukur-syukur nih kalian bisa menghibur diri dengan hal-hal yang bisa bikin skill kalian jadi tambah mantap. Misalnya kalian suka desain grafis atau menulis dan kalian ngerasa kalau ngelakuin hal-hal itu tuh jadi bikin kalian tambah happy. Nah, gunakan waktu-waktu ini untuk tidak hanya merilekskan pikiran tetapi juga bisa bikin skill kita jadi lebih berkembang. Oke? Nah, itu tadi kira-kira 8 hal yang bisa kalian kerjakan ketika kalian di rumah aja. Terakhir dari aku, pilihannya untuk di rumah aja bagi sebagian orang adalah pilihan yang tepat dan yang terbaik. Tapi aku juga yakin di balik itu banyak juga yang ngerasa nggak sepenuh hati menerima. Tapi bagaimanapun keadaan kalian, satu hal yang harus kalian pastikan adalah ketika kalian di rumah aja, kalian pastikan harus tetap berkarya, produktif, dan juga pastikan harus tetap melakukan banyak kebaikan. Karena di rumah aja bukan berarti cuma rebahan. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.